dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabar? Iya, puji Tuhan. Kakak pengasuh yang ada di belakang, apa kabar? Bersama Tuhan, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat sekali lagi ya kakak pengasuh. Apa kabar? Bersama Tuhan, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, anak-anak, kita lihat di belakang, kakak-kakak pengasuh menggunakan baju dengan tema merah putih. Iya, anak-anak lihat di belakang, kira-kira kenapa ya kakak pengasuh menggunakan baju merah putih hari ini? Ya, betul sekali, karena besok tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Siapa yang tahu? Ya, yang ke berapa kakak pengasuh? 75. Iya, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati bangsa dan negara kita. Iya, anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Untuk itu, mari kita puji Tuhan dari lagu yang berkata, Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, anak-anak, kita lanjut pada lagu yang kedua. Kita nyanyikan lagu yang berkata Shalom Shalom. Masih ingat? Iya. Kita mulai lagu Shalom Shalom. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semua
Baik, anak-anakku yang terkasih, kita sudah boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa untuk mengawali ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, yang mana 1 minggu lamanya Tuhan boleh menjaga dan menyertai kami. Hingga di hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan Mama Pengasuh dan teman-teman yang lain. Kami akan beribadah bersama-sama walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Untuk itu Bapa, biarlah ibadah yang kami laksanakan di hari ini dari awal sampai berakhirnya ibadah ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak yang terkasih, masih semangat? Ya, kita akan melanjutkan puji-pujian kita di hari ini. Kita akan bernyanyi lagu yang berkata Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ikut kakak-kakak pengasuh di belakang ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik anak-anak, kita masih ada lagi dalam satu pujian. Mama berharap anak-anak semua masih semangat untuk kita memuji Tuhan. Untuk itu kita akan melanjutkan dengan pujian yang berkata kasih Yesus manis dan indah. Musik kakak. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, takkan teratasi amat dalam, takkan Takkan tergilingi. oh oh oh, sungguh indah. Iya, anak-anak silakan duduk yang rapi. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian kita. Dan Mazmur pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 26 ayat 3a. Mama ulang sekali lagi ya. Mazmur puji-pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 26 ayat 3a. Kita akan gerakan bersama-sama dengan kakak-kakak pengasuh juga yang ada di belakang. Nanti Mama hitung, kita akan sama-sama ya. Yang di rumah sudah siap? Iya. Mama hitung dari sini, kita akan mulai dengan Mazmur puji-pujian kita. 1, 2, 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Sekali lagi. Sudah siap? Iya. 1, 2, 3. Sebab Mataku tertuju kepada kasih setiamu. Iya, demikian puji-pujian kita, Mazmur pujian kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya dimasukkan di dalam amplop ya. Nah, sambil persembahan dijalankan atau untuk mengiringi persembahan kita pagi ini, kita melakukan lagu yang berkata,
persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baik, anak-anak yang terkasih, persembahan yang tadi anak-anak sudah isi di dalam amplop, anak-anak boleh kembali menutupnya, dan semuanya Mama minta lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur, sekaligus kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan cerita yang akan disampaikan oleh Mama Novi. Mama berharap pada saat kita berdoa, anak-anak jangan kesana kemari ya. Fokus kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana Tuhan kami boleh diberikan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami lewat pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa. Sehingga berkat yang orang tua kami terima dari tangan Tuhan, mereka boleh berikan juga kepada kami anak-anak-Mu, dan di hari ini Tuhan kami sudah boleh memberi sebagai persembahan syukur kami Bapa. Kami percaya sungguh Tuhan ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan, karena Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Dan Tuhan akan terus memberkati pekerjaan-pekerjaan orang tua kami, apapun pekerjaan mereka, sehingga biarlah dari pekerjaan mereka berkat-Mu terus mengalir, sehingga selalu ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Bapa. Selain persembahan syukur, kami juga membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberkati kami di sepanjang kehidupan kami Bapa. Bapa di sorga, di hari ini kami akan mendengar cerita yang akan disampaikan oleh Mama Novi Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami Roh Kudus, kami tenang di tempat, kami punya perhatian untuk cerita yang disampaikan di hari ini. Agar cerita ini menjadi bekal bagi kami, menjadi berkat bagi kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Berkati juga Mama Novi dalam menyampaikan firman Tuhan ini Bapa, sehingga biarlah kami semua diberkati oleh tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada cerita di hari ini, Mama mau bertanya dulu. Masih ingat tidak ya cerita yang diceritakan oleh Mama Paleon kemarin? Masih ingat tidak ya? Ya, Mama percaya anak-anak pasti masih mengingatnya. Kalau anak-anak masih mengingat, Mama bertanya lagi. Tentang apa ya cerita di minggu kemarin? Tentang apa ya ceritanya? Ayo, masih ada yang ingat? Ya, cerita tentang Ruth dan Boas. Ya, jadi kemarin kita mendengar cerita tentang Ruth dan Boas, di mana Ruth itu dia adalah tipe orang yang setia. Dia setia kepada Naomi mertuanya, dan juga dia setia kepada Boas. Boas adalah pemilik kebun di mana Ruth bekerja pada saat itu. Ya, dari kesetiaan Ruth menghasilkan berkat bagi Ruth. Nah, hari ini anak-anak cerita tentang apa lagi ya? Oke, pasti anak-anak penasaran ya. Untuk itu Mama berharap anak-anak jangan tinggalkan tempat duduk.
yang jalan ke sana kemari, ayo duduk di depan TV masing-masing dan kita akan mendengar cerita yang disampaikan oleh Mama Novi. Namun sebelumnya kita menonton dulu cerita yang ada pada layar. Silahkan. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Shalom, selamat pagi. Ya, kita baru saja menyaksikan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Baik adik-adik sekalian, di pagi hari ini kita cerita firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kali ini Tuhan Yesus sedang mengajar. Dalam cerita kali ini Tuhan Yesus sedang mengajar. Tiba-tiba berdirilah seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, ahli Taurat berarti orang yang sudah mengetahui isi hukum Taurat atau firman Tuhan, tetapi dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan?
Pada saat itu dia berdiri dan dia berkata, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Ketika Tuhan Yesus mendengarkan apa yang orang muda ini katakan, Tuhan Yesus bilang, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat atau apa yang tertulis di dalam firman Tuhan?" Ahli Taurat ini dia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus bilang, "Benar apa yang kamu katakan. Berbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita kembali, yaitu untuk melakukan hukum kasih seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati tadi. Kita lihat dalam cerita tadi, kita ingat apa, bayangkan kembali dari kisah yang tadi. Ketika seorang imam lewat, dia tidak peduli dengan orang yang tadi diserang oleh penyamun. Dia melewati jalan yang lain. Yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi ini dia juga melewati jalan yang lain. Tetapi ketika orang Samaria ini lewat, ketika dia melihat orang yang diserang oleh penyamun tadi, dia melihatnya dengan penuh belas kasihan. Dia kasihan kepada orang yang tadi jatuh ke dalam tangan orang penyamun. Karena apa? Dia dipukul dan dibiarkan tergeletak dan hampir mati. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita untuk melakukan perbuatan kasih seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Kita lihat kondisi saat ini, keadaan saat ini. Dengan adanya virus corona atau COVID-19, hidup kita juga hampir mirip seperti orang Lewi dan juga seorang imam tadi. Walaupun kita seperti orang ahli Taurat, kita sudah tahu isi firman Tuhan, tetapi kita pura-pura tidak tahu. Yang berikut, seorang imam. Imam ini dia selalu bekerja untuk Tuhan di dalam bait Allah, tetapi dia tidak peduli terhadap sesama manusia. Yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi ini setiap saat dia selalu melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Dia pun melakukan hal yang sama. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, Mama mau mengingatkan kepada kita, jangan kita sama seperti kedua orang tadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita melakukan hal yang dilakukan oleh orang Samaria. Kakak pengasuh masih ingat dulu kalau misalkan kita jalan sampai ada yang jatuh pingsan tiba-tiba, itu banyak orang Samaria yang ada di sekitar orang itu. Ada yang bantu, ada yang kasih minyak kayu putih, ada yang tanya, "Sudah makan kah belum?" Terus ada yang
mau bawa ke rumah sakit, ayo cepat-cepat cari taksi. Coba kalau sekarang pengaruh virus corona, tiba-tiba kalau ada yang kita tidak kenal, jatuh pingsan, pasti semua akan melarikan diri, sama seperti seorang imam dan juga seorang Lewi di dalam cerita kita di saat pagi hari ini. Kita menjadi tidak peduli. Oleh sebab itu firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan kita kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita mengasihi seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Kita mengasihi kakak kita di rumah, kita mengasihi adik kita di rumah, mengasihi bapak dan mama. Walaupun kita tidak bisa melakukan hal yang besar di luar, Tuhan mau kita melakukan di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Iya, baik guru di sekolah, baik teman-teman kita, Tuhan mau kita menolong mereka. Kalau bapak dan mama meminta pertolongan kita, apakah kita malas tahu? Ya, sebagai anak Tuhan, pasti kita membantu atau menolong mereka. Itu tandanya kita mengasihi mereka. Itu tandanya kita juga mengasihi Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mama mau mengingatkan kepada kita. Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita mengasihi sesama manusia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dia rela untuk membawa kita ke pangkuannya dan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menebus kita dengan harga yang mahal. Dia menebus kita, dia sudah membayar. Seperti orang Samaria tadi, ketika paginya dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Tuhan Yesus juga demikian. Dia sudah membayar bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Dia membayar dengan darahnya sendiri di atas bukit Golgota. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan telah bermurah hati kepada kita, memberikan nyawanya bagi kita, kita juga sebagai anak-anak Tuhan diingatkan untuk melakukan apa yang sama seperti yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Kalau kita mengaku kita ini anak Tuhan, berarti kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jangan kita bilang kita ini anak Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan lakukan. Karena apa? Sifat-sifat Tuhan yaitu kasih. Jadi ketika kita mau menjadi anak Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Baik di dalam ayat hafalan tadi, yaitu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu adalah ayat hafalan bagi kita. Nanti ketika sudah ada pertemuan di gereja, nanti kakak pengasuh akan tanyakan kembali. Ya, baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Sebab
Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat tadi, seperti itu juga Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan bilang, kalau kita ingin masuk surga, kita lakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum ini genap seluruh hukum Taurat. Jadi kalau kita melakukan ini berarti kita akan mendapat keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Amin. Baik, kita akan berdoa. Semua duduk yang manis. Kita mau berdoa. Kalau kita berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan. Ya, semua lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau mau menolong kami, supaya kami jangan menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami dan kehidupan kami seperti orang Samaria yang murah hati tadi, yang mau memberi dan membayar harga bagi sesama. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang dengar-dengaran sama Bapak dan Mama, dengar-dengaran sama kakak pengasuh di sekolah minggu, dengar-dengaran sama guru di sekolah. Agar supaya hidup dan kehidupan kami mencerminkan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, ampuni kami kalau kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami melawan Engkau Tuhan melalui orang tua kami mohon Tuhan ampuni kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau terus menyertai kami dan menuntun kami di sepanjang minggu yang baru. Agar supaya di minggu yang akan datang kami pun akan berkumpul kembali, kami akan mendengarkan dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kakak-kakak pengasuh. Kiranya Tuhan Yesus Engkau juga memberkati semua teman-teman sekolah minggu di Lembah Yordan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berkesusahan Tuhan Yesus Engkau berikan penghiburan dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pemuda yang boleh mengambil bagian untuk bekerja di belakang layar. Tuhan memberkati mereka, memberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka Tuhan. Kami juga percaya kami ada di dalam dunia ini karena Tuhan Yesus Engkau juga bekerja di belakang layar kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami. Kami mohon hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik. Kami persilakan kakak-kakak pengasuh untuk mengambil bagian di depan, mengambil tempat.
Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Mama Novi. Tadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sama dengan orang Samaria. Jangan sampai nanti ada yang sama dengan orang-orang Lewi. Orang Lewi atau imam kepala yang tadi ada yang jatuh, dia lewat saja. Dia tidak mengasihi sesamanya. Jadi sekali lagi firman Tuhan untuk hari ini mengajarkan kita untuk kita harus saling mengasihi. Untuk itu mari kita lakukan lagu yang berjudul Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemurahan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemurahan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mama berharap ibadah yang kita laksanakan di hari ini, firman Tuhan yang disampaikan tadi, anak-anak boleh terus mengingatnya dan kita semua boleh melakukannya di sepanjang minggu yang baru, minggu yang akan kita lewati bersama. Untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi lagu yang berkata, apa ya kakak? Terima kasih. Oh iya, kita bernyanyi lagu yang berkata terima kasih Tuhan dengan sikap berdoa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik anak-anak, ibadah kita di hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Dadah. Segenap pengurus dan pengasuh PAR GKI Lembah Yordan mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka!